Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya nggih. Nah, pada pertemuan hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pertemuan kelompok. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, mungkin di rumah ibu-ibu sering mengalami atau sering menghadapi perilaku anak yang mungkin terkadang baik, terkadang juga buruk. Nah, lebih banyak buruknya atau baiknya ibu-ibu? Lebih banyak buruknya. Oh iya, terus biasanya ibu-ibu itu kalau menghadapi perilaku buruknya anak bagaimana? Apa? Mencubit, ya mencubit, terus memarahi, terus memukul. Nah, ya sebenarnya ada hal lain yang lebih baik selain memarahi anak. Dan itu bisa kita latih ya Bu ya. Semua kalau tidak dilatih itu juga tidak akan bisa. Nah, jadi dari sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Kalau kita marah, kita pukul, kita jewer, perilaku buruk anak itu nantinya takutnya itu malah akan menjadi malah nggak akan berkurang ya Bu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa cara supaya perilaku buruk anak itu bisa berkurang. Membuat lingkungan aman bagi anak. Ini terkadang sering orang tua lalaikan ya Bu ya. Kita sering menaruh benda seperti gelas, piring, pisau, gunting itu di tempat yang mudah dijangkau anak, padahal ini sangat membahayakan ya Bu ya. Karena terkadang anak itu kalau misalkan sedang marah, ya anak itu marah, apapun barang yang ada di sekitarnya akan Jawa ini disaut langsung dibanting. Nah, kita sebagai orang tua harus antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, kita harus menjauhkan benda yang berbahaya supaya sulit untuk dijangkau oleh anak. Nah, kedua, membatasi anak menonton televisi. Nah, di sini siapa Bu putra-putrinya yang suka sekali nonton televisi bahkan bermain HP? Ya, rata-rata suka semua ya Bu ya. Nah, enggak apa-apa. Yang penting kita sebagai orang tua dari sejak pertama mengenalkan namanya HP, televisi, kita dari awal itu harus membatasi. Jangan dari awal kita bebaskan, misalkan nonton HP sampai setengah hari. Nah, padahal di usia sekecil ini sangat berbahaya ya Bu ya, tidak baiklah. Nah, jadi dari awal kita kenalkan HP, anak sudah kenal HP, anak kenal namanya televisi, kita juga harus bisa membatasinya. Nah, nanti lama-lama kalau dari awal sudah kita latih seperti itu, anak akan mengerti. Nah, anak juga akan terbiasa, anak akan mengenal waktu, ini waktunya saya tidur, TV-nya harus mati. Ini waktunya waktunya misalkan kalau ibu-ibu waktunya maghrib, ayo Dek sholat. Nah, jadi TV-nya harus mati dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mengenalkan waktu dengan anak dengan membatasinya menonton TV maupun bermain gadget ya Bu ya. Kalau misalkan kita juga menjelaskan akibat dari terlalu banyak nonton TV maupun main HP. Misalkan, Dek, nanti kalau kamu kebanyakan main HP nanti matanya bisa sakit loh. Mau matanya sakit? Nah, nggak mau, ya udah. Kalau Adik nggak mau matanya sakit, makanya jangan terlalu banyak menonton HP. Nah, jadi itu kita jelaskan menggunakan bahasa anak yang mudah diterima anak ya, yang mudah diterima anak usia 2 tahun. Nah, jadi insya Allah anak juga akan lama-lama juga akan mengerti. Nah, terus
mengalihkan perhatian anak. Nah, di sini ibu-ibu apa namanya? Di sini yang ada di flip chart ini gambar apa ya Bu ya? Iya, ini gambar seorang anak yang menangis. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau menghadapi anak menangis yang tantrum seperti itu bagaimana Bu? Diajak naik sepeda motor. Nah, itu udah. Terus apalagi Bu? Membelikan jajan. Nah, padahal ada cara lain Bu yang bisa kita lakukan, cara sederhana ya Bu ya. Misalkan ketika anak kita nangis dengan alasan pengen bermain gadget ya. Ibu mau HP. Nah, kita melarang, akhirnya anak menangis. Nah, terkadang orang tua itu tidak tega ya Bu ya, gak mentolong Mbak. Nah, jadi akhirnya kita kalah. Nah, jadi seperti tangisan itu adalah sebuah ancaman untuk orang tua. Nanti kalau saya nangis HP pasti akan dikasihkan. Nah, jadi kalau kita terbiasa menuruti semua apa yang anak inginkan, itu anak akan terus seperti itu. Nanti kalau saya nangis pasti saya diberikan es krim. Nah, jadi anak akan menggunakan cara seperti itu. Jadi bisa kita alihkan, misalkan, Dek, nggak usah nonton HP ya, tadi kan udah. Ayo kita main pasir, ayo kita lihat burung misalnya, ayo kita membaca dongeng, atau ayo kita main masak-masakan, ayo kita main mobil-mobilan. Nah, jadi kita bisa melakukan cara sederhana seperti itu Bu. Dan untuk usia 2 tahun anak itu juga akan mudah tertarik ya Bu ya. Jadi itu. Terus menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, di sini gambarnya seorang anak yang mencoret tembok. Nah, akibatnya apa? Tembok menjadi kotor. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, nah ini contohnya mencoret tembok, akibatnya tembok jadi kotor. Nah, kadang kita sebagai orang tua mungkin karena sudah lelah bekerja seharian, terus sampai rumah melihat rumah kotor, tembok sampai dicoret-coret seperti ini, gimana Bu perasaannya? Pengen marah. Nah, wajar lah kita punya perasaan seperti itu, tetapi ya namanya anak kecil terkadang juga belum mengerti, belum sampai segini Bu mikirnya, nanti kalau tembok aku coret kotor, terus temboknya jadi jelek. Nah, anak belum bisa berpikir sampai segitu. Kita sebagai orang tua harus menjelaskan apa akibatnya kalau tembok itu dicoret. Dek, kenapa temboknya dicoret? Nah, terus kita tanya, adik mau nulisnya di buku aja ya. Sekarang temboknya kan kotor, yang nyorek-nyorek adik, jadi adik juga harus membersihkan tembok ini. Nanti dibantu ibu deh. Nah, gitu misalnya. Jadi kita jelaskan kalau perbuatannya itu salah, tapi tetap memberi ya sedikit sedikit sanksi ringan lah. Ayo kita bersihkan. Nah, jadi anak itu bisa berpikir, nanti kalau misalkan aku nyoret tembok ini, aku suruh bersihin lagi, kan nanti capek. Nah, jadi anak itu bisa ada rasa ada rasa takut untuk mengulangi kesalahannya lagi. Jadi ibu-ibu, sekarang kita coba berpikir, daripada kita marah, kita emosi, daripada menghabiskan waktu untuk itu, alangkah lebih baiknya kalau kita memberi pengertian kepada anak. Nah, tidak ada Bu namanya anak nakal, yang ada anak itu belum mengerti ya Bu ya. Anak itu belum mengerti kesalahan yang sudah diperbuat itu udah benar apa belum. Jadi itu, ketika anak melakukan kesalahan, tetap kita akan memberi konsekuensi. Nah, contohnya tadi si anak nyoret tembok, ya udah kita beri sedikit ya
sanksi ringan lah, sesuaikan usianya. Nah, kita harus membersihkan tembok ini, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan ibu-ibu kita akan menonton film. Nah, ini nanti tolong diperhatikan ya Bu ya. Nah, ini film, anggap saja hiburan ya Bu ya. Nah, Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri, Anu Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, Nak. Kamu menggambari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, apa Bu yang bisa kita lihat dari filmnya Ibu Lili ini tadi? Iya, apa Bu? Ibu Lili sabar, ya Ibu Lili sabar. Terus apa lagi? Ibu Lili tidak emosi, iya tidak mengutamakan emosi terlebih dahulu. Terus apa lagi? Ya, Ibu Lili memberi sanksi kepada anak. Jadi dari filmnya Ibu Lili ini tadi bisa kita lihat bahwa di sini Ibu Lili itu menyikapi kesalahan anaknya tidak dengan emosi terlebih dahulu, tetapi Ibu Lili dan suaminya Pak Rusli itu tetap bersikap lembut, ya, bersikap lembut tapi tetap tegas. Nah, anak harus bertanggung jawab dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Jika Andi kalau berkelahi berarti tidak boleh main selama 3 hari dan Andi harus mengikuti aturan yang sudah disepakati. Nah, jadi ini ya ibu-ibu ya, untuk pembelajaran hari ini apa Bu kesimpulannya Bu? Kesimpulan apa yang ibu-ibu ambil dari materi hari ini? Ya, pertama, jangan mengutamakan emosi, jangan mendahulukan emosi. Terus apa lagi Bu? Ya, tetap tegas. Ya, tetap tegas terhadap anak dan harus konsisten. Terus apa lagi Bu? Ya, kita bisa menyikapi kesalahan anak itu dengan lembut ya Bu ya, dengan lembut tapi yaitu harus tegas. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup. Kita bisa lanjutkan materi berikutnya di pertemuan bulan depan. Nah, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.